Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa penyertaan bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan, khusus kepada Mr. Lo, Dong Si Pacai. Oke. Nah, minggu lalu kita sibuk mengunjungi beberapa rumah daripada jemaat di sini, dan lewat perayaan tersebut kita menikmati banyak hal yang baik dari mereka. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak membuang waktu, mari kita segera siapkan hati kita jemaat. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Timotius pasal 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-5. Oke. Surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Oke? Kalau jemaat sudah menemukan ayat ini di Alkitabmu, dan kalau tidak, ayat ini ada di hadapan kita. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru, ya. Kita akan membaca-baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saya ulang di ayat yang ke-7, jemaat berdiam. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyata sekali di sini, ya, bahwa adapun kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, peranannya, fungsinya adalah supaya saudara dan saya mengalami kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Ada amin? Kita lihat di dunia hari ini orang berlomba-lomba jadi kuat, saudara. Ya, hari ini Cina dan Amerika Serikat, ya, sedang berlomba-lomba untuk menjadi kuat di dalam ekonomi, menjadi kuat di dalam segala hal. Inilah dua negara yang sedang bersaing hari ini. Dan banyak lagi negara hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal-hal tertentu mereka muncul sebagai orang-orang yang punya kekuatan tertentu. Nah, ini di dunia jasmani, saudara, ya, orang berlomba-lomba menjadi kuat. Tetapi di dalam hal rohani berlaku perkara yang sama, di mana saudara dan saya diminta oleh Tuhan, ya, diperintahkan oleh Tuhan supaya saudara dan saya juga, ya, menjadi orang kuatnya Yesus. Ada amin? Nah, sekali lagi saudara, Allah mau, Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ya, menjadi orang yang kuat di dalam Dia. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara hari ini bertanya, kenapa saudara dan saya harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Nah, saudara, dari pertanyaan ini maka saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Nah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuat di dalam Tuhan ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita kejar. Sebab ada sebabnya, ada alasannya, di mana bagian ini harus kita miliki di dalam hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat beberapa alasan kenapa Tuhan menyuruh kita. Tuhan menghendaki kita supaya apa? Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat alasan yang pertama. Dikatakan, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Alasannya yang pertama adalah supaya saudara dan saya dalam menghadapi peperangan rohani menjadi orang-orang yang bukan saja siap dikalahkan oleh iblis, tetapi saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan supaya apa? Menjadi pemenang. Jadi ini alasan yang pertama mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, supaya apa? Saudara dan saya dalam menghadapi peperangan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat jelas di sini mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita menghadapi apa? Peperangan rohani. Ya. Kita menghadapi peperangan rohani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita maju di dalam pasal yang keempat, di dalam 2 Timotius ini, saudara, di sana orang-orang percaya itu, saudara dan saya itu dipanggil Tuhan, digelar Tuhan sebagai apa? Askarnya Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saya itu askarnya Tuhan. Kenapa disebut askarnya Tuhan? Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Dan musuh ini adalah musuh yang kita hadapi setiap saat kita berperang terhadapnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Coba bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baru membuka mata pada setiap hari, maka saudara dikasihi Tuhan, serangan sudah datang. Mungkin dia datang dalam bentuk ketakutan. Jadi iblis tidak menggunakan senjata-senjata yang ada di dunia ini seperti senjata nuklir, saudara. Tetapi senjata nuklir daripada iblis itu datang dalam berbagai bentuk. Dia datang dalam apa? Ketakutan. Dia boleh datang dalam bentuk apa? Kekhawatiran. Dia boleh datang dalam bentuk di mana saudara dan saya hilang pengharapan, putus asa. Ya, senjata setan itu hadir dalam hidup kita dalam bentuk di mana saudara dan saya mulai meragukan tentang kasih Tuhan, mulai meragukan tentang janji Tuhan. Ya, tidak percaya lagi Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini senjata yang paling berkesan iblis gunakan untuk menyerang orang-orang percaya, saudara. Ya, kita lihat dulu negara Eropa adalah negara Kristen, tapi sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian, negara Eropa hari ini bukan lagi tergolong negara Kristen. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Kebanyakan generasi hari ini adalah generasi yang menganut paham ateisme. Apa itu ateisme, saudara? Orang tidak percaya lagi adanya Tuhan. Ya. Orang tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada. Dan bila ada orang terus tekun mempercayai Tuhan, ada orang terus tekun mengikut Yesus, itu dianggap, saudara kasih Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam apa? Keterbelakangan, dianggap orang kuno. Ya kan?
Nah, itu yang menyedihkan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, khusus kepada ibu-ibu. Sebelum anak kita itu berpisah dengan kita, karena apa? Masuk pendidikan yang lebih tinggi, saudara yang dikasih Tuhan, bekali mereka dengan firman Tuhan. Sebab apa? Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini ketika masuk university, yang masuk sekolah tinggi, saudara kasih Tuhan, pengajarnya di sana adalah orang-orang yang sudah menganut paham ateisme. Saudara kasih, tiba-tiba mereka akan diajari bahwa dulu saya percaya Tuhan, tapi sekarang saya tidak percaya lagi. Penyakit itu akan berjangkit kepada anak-anak kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, jika anak-anak kita dilatih hari ini, terus kuat di dalam firman Allah, disiplin dalam membaca firman Allah, maka firman itulah yang akan berbicara untuk melawan semua serangan roh jahat ini yang ingin membuat orang berpaling daripada Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, sangat penting sebagai orang-orang percaya, khususnya kita berada di zaman di mana gangguan terhadap iman kita, saudara. Dan itu adalah pekerjaan roh jahat. Kalau dulu setan menggunakan aniaya untuk apa? Menjauhkan orang-orang percaya dari Tuhan, ya. Dulu setan menggunakan aniaya untuk membuat orang-orang percaya supaya berhenti mengikut Tuhan. Tapi hari ini, saudara, setan sudah menggunakan apa? Kenyamanan. Saya berjumpa dengan satu ibu, saudara, dan saya tanya anaknya. Padahal orang ini dari kecil saya sudah kasih tahu, usahakan supaya anakmu itu setia beribadah kepada Tuhan. Sebelum dia berpisah dengan engkau, apa kata mamanya? Oh, itu urusan dialah. Itu urusan dialah. Nanti dia besar pilih sendiri. Ya, agama mana yang dia ikut, itu urusan dia. Saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi sekarang, ingat baik-baik. Ini peringatan bagi saya dan kepada ibu-ibu di sini. Ada satu anaknya, saudara, di mana abang-abangnya itu rajin pergi gereja, tapi dia punya adik tidur di rumah. Bila abangnya ajak, mari kita pergi gereja, dia bilang, buat apa itu? Itu kerja bodoh, buang-buang waktu. Bagus, aku tidur. Dia tidak lagi mempercayai bahwa hidup dekat dengan Allah itu sangat penting. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Matius 16, saudara kasih Tuhan, ayat 26, dikatakan, apakah gunanya orang memiliki seluruh bumi ini jika jiwanya binasa? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, senjata yang setan gunakan hari ini untuk orang berpaling daripada Tuhan, ya, untuk orang meninggalkan Tuhan, untuk orang berhenti mengikut Tuhan, saudara kasih Tuhan, adalah kenyamanan. Ya, adalah kenyamanan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kita hati-hati, ya. Dulu setan gunakan naninya, ya, tapi hari ini dia sudah gunakan kenyamanan. Melalui apa, saudara yang kasih Tuhan? Hiburan. Melalui apa? Game. Melalui TikTok. Setan sangat pandai hari-hari ini. Kalau hari Sabtu orang main TikTok, main apa, game sampai jam 3. Dan saudara kasih Tuhan, besok paginya bila hari Minggu datang beribadah, itu sudah sangat sukar. Karena apa? Badannya sudah letih. Setan berkata, tak apa-apa, minggu depan masih ada hari Minggu lagi. Lama-lama saudara kasih Tuhan, bila iman kita sudah mulai lemah, maka kelumpuhan rohani akan terjadi. Jadi serangan setan itu, saudara dikasih Tuhan Yesus, memang hari-hari ini dia bukan lagi menggunakan aniaya, tapi menggunakan kenyamanan. Coba kita lihat di negara mana di dunia, di negara mana di dunia ini, saudara, situasi yang maju dalam segala hal yang boleh kita temukan mujizat di sana. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Mereka sudah melupakan Tuhan. Ya, negara-negara yang makmur, sekalipun di situ ada orang-orang percaya, cintanya, kasihnya kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, sudah mulai ya suam-suam. Kenapa? Sudah ada hal lain yang mengambil hati, yang bertakhta di dalam hatinya. Nah, inilah peperangan rohani yang kita hadapi hari-hari ini.
Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, dibutuhkan iman yang kuat, dibutuhkan iman yang kuat untuk menghadapi semua serangan setan ini. Nah, itu yang pertama. Nah, mari kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ini yang kedua, saudara. Ya, alasan yang kedua kita harus kuat di dalam Tuhan karena apa? Mengikut Tuhan, ya, saudara dan saya harus berhadapan dengan banyak apa? Cabaran atau pergumulan. Ya kan? Mengikut Tuhan, saudara, kita tidak sepi sunyi dari berbagai cabaran, dari berbagai pergumulan. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, saudara, maka kita mudah dilumpuhkan, kita mudah dihancurkan oleh iblis. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara, itu betapa penting kita selalu beribadah, sebab melalui ibadah kita kuat di dalam Tuhan. Betapa penting kita memelihara doa-doa kita secara pribadi dengan Tuhan, karena melalui hal ini, saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga saat menghadapi tantangan pergumulan hidup, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berkata seperti Paulus, tidak ada yang memisahkan aku daripada kasih Tuhan. Amin. Ya, oke. Kita baca ayatnya 2 Timotius 3:12 sampai 13. Dikatakan begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana lebih jelas. Memang semua orang yang mau hidup beribadah dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus akan dianiaya. Sedangkan orang-orang yang jahat dan orang-orang penipu akan semakin jahat. Mereka menipu orang lain, padahal mereka sendiri pun tertipu juga. Ya, kita lihat di Matius 10 ayat 22 dikatakan begini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan memang orang yang mau beribadah. Apa itu beribadah? Hidup benar di mata Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Memang orang yang mau menjadi anak-anak pengikut Yesus Kristus, saudara, dikatakan di sini akan menghadapi banyak cabaran, banyak pergumulan di dalam hidupnya. Dan pergumulan itu hadir bukan karena kita berbuat hal yang salah, tapi firman Tuhan berkata, karena engkau di dalam aku, karena engkau pengikutku, karena engkau memuliakan engkau, maka kamu akan dibenci. Bukan saja oleh orang tertentu, tapi dikatakan semua orang. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak enak jadi orang Kristen kan? Ya kan? Iya. Tidak enak menjadi orang percaya. Kalau begitu saudara, mari kita angkat bendera putih. Apa itu bendera putih? Tanda menyerah. Kalau begitu Bapak, aku mengucapkan selamat tinggal. Rupanya ini syaratnya untuk mengikut engkau. Aku akan mengalami banyak pergumulan tantangan dalam kehidupanku. Inilah yang membedakan saudara, kepercayaan, ya, agama-agama yang ada di dunia dengan apa yang kita percaya di dalam Yesus. Ya, agama-agama yang ada di dunia ini saudara tidak ada syarat begini, bahwa jika kita ikut dia maka kita akan mengalami kesulitan. Satu-satunya ya agama kepercayaan di dunia ini yang memberikan syarat, kalau mau jadi pengikut Yesus, kalau kita mau ikut Yesus, maka saudara kasih Tuhan siap menghadapi aniaya, penderitaan dan lain sebagainya. Ya, sungguh malang menjadi orang Kristen. Tetapi firman Tuhan perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Jadi muridku, jadi pengikut Tuhan. Ini yang susah. Padahal ada hal yang menghalang di sana. Namun demikian saudara yang kasih Tuhan, ingat, Tuhan berkata, jika kita menderita dianiaya karena Yesus, bahkan dibunuh sekalipun, Tuhan berkata,
Berbahagialah kamu sebab apa? Orang yang dianiaya karena nama Tuhan, orang itulah yang punya kerajaan surga. Jadi maksudnya penderitaan yang kita alami karena nama Yesus bukan penderitaan sia-sia, tetapi penderitaan itu saudara kasih Tuhan menyediakan bagi kita mahkota kemuliaan, menyediakan bagi kita upah kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita nantinya di dalam kemuliaan. Ya, bila sudah jumpa Yesus dalam kekekalan, ya, pada suatu saat nanti bila dia datang pada kali yang kedua. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, banyak orang saudara kasih Tuhan ketika awalnya terima Yesus, ketika awalnya kenal Yesus, doa-doanya dijawab, kemudian yang enak-enak datang dalam hidupnya, dikira itu akan terus ya berjalan. Tetapi ingat saudara, ingat baik-baik. Ada masanya kita ikut Tuhan itu, Tuhan izinkan dulu yang enak-enak terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat melimpah, doa-doa dijawab oleh Tuhan, kejayaan luar biasa. Tapi kemudian Tuhan katakan, tunggu, proses juga kamu akan alami. Dan ada juga maksudnya saudara, proses didahulukan Tuhan, kemudian di belakangnya apa? Berkat-berkat, kemenangan. Nah, inilah yang sering kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Namun demikian saudara kasih Tuhan, berkat dan proses, ya, bila itu datangnya dari Tuhan, saudara kasih Tuhan, itulah yang cara Tuhan yang memberkati kita. Amin. Bukan saja berkat, tetapi saudara, dia izinkan juga krisis-krisis terjadi dalam hidup kita. Dan di dalam krisis ini ada banyak maksud dan rencana Allah yang cukup indah bagi kita. Jadi puji nama Tuhan. Orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, sekalipun pikul salib, sekalipun menderita karena nama Yesus, Tuhan dia hati-hatilah, dia tidak akan menyerah, dia tidak angkat tangan. Tetapi saudara kasih Tuhan, seperti di dalam Ibrani pasal 11, ada orang menderita di sana, ada orang digergaji karena imannya kepada Tuhan. Tapi orang itu berkata, ya, orang itu berkata, aku tidak mengharapkan upah yang ada di dunia ini, tapi aku mengedepankan imanku bahwa di dunia akan datang aku akan menerima kemuliaan, aku akan menerima upah yang besar daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak heran Alkitab mengatakan, jika engkau menderita, jika engkau mengalami kesulitan, aniaya karena namaku, bukan saja kemuliaan akan menjadi bagian saudara, tapi Tuhan berkata, di dalam 1 Petrus dikatakan begini, penderitaan itu juga salah satu kasih karunia Tuhan. Jadi jika saudara bisa menderita, itu juga kebaikan, itu juga pemberian Tuhan. Namun sering kita ingin mengelak dari hal demikian. Tapi siapa kita saudara? Sebagai pengikut Yesus, Tuhan berkata, kamu adalah domba-dombaku yang harus mengikuti kemana jalannya, kemana arahnya sang gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, ini yang ketiga saudara. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ya, dikatakan supaya saudara dan saya tidak akan terbawa dalam arus dosa akhir zaman ini. Amin. Ya, ini masanya orang-orang percaya harus kuat di dalam Tuhan. Karena saudara kasih Tuhan, harus kejahatan ya pada zaman dan ya zaman kita hari ini saudara kasih Tuhan berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan itu buktinya firman Tuhan berkata, dia bilang, bila kasih orang semakin dingin, maka saudara yang dikasih Tuhan, kemurkaan akan muncul. Nah, kita akan baca di sini, apakah dosa akhir zaman itu yang boleh membawa kita hanyut saudara? Maksudnya tinggalkan Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti berseru kepada Tuhan, berhenti beribadah dan lain sebagainya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, manusia akan mencintai
dirinya sendiri. Saudara, cinta akan diri sendiri, ya. Itu pertama. Menjadi hamba uang. Itu yang kedua. Mereka akan membual. 3. Dan menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pefitnah. 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua. 6. Tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak mempedulikan agama. Dalam terjemahan lain, tidak mempedulikan ibadah. Oke. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat menggigilkan diri atau mengawal diri, menguasai diri. Garam. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, di sini saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan di sana, ketahuilah pada hari-hari terakhir. Maksudnya hari terakhir itu saat Yesus mau datang pada kali yang kedua. Rupanya bagian-bagian ini saudara yang dikasih Tuhan, ini yang akan ditampilkan oleh iblis. Ya, kejahatan-kejahatan ini, ya, keinginan-keinginan seperti ini yang akan ditawarkan iblis kepada orang-orang percaya. Dan ini yang akan menguasai orang-orang percaya. Ini dosa akhir zaman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa setiap zaman itu ada budayanya, ada jabarannya tersendiri, ada kemajuannya tersendiri. Nah, coba kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, yang budaya pada 10 tahun yang lalu berbeda hari ini, ya. Cara-cara hidup 10 tahun yang lalu berbeda hari ini. Nah, begitu juga di dalam hal yang lain, ya. Setan bekerja, saudara kasih Tuhan, untuk menjatuhkan orang, untuk menjauhkan orang dari Tuhan. 10 tahun berbeda hari ini, ya. Caranya menggoda orang percaya supaya murtad dan meninggalkan Tuhan 10 tahun berbeda hari ini. Dia akan menggunakan apa saja cara. Dan kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disebutkan firman Tuhan tadi. Bila ini ada di dalam diri kita, masih bolehkah Roh Kudus bekerja? Tahu, Alkitab mengatakan bahwa keinginan daging itu membuat Roh Kudusnya Allah padam. Dan ketika Roh Kudus padam, dia akan berduka cita dan meninggalkan saudara dan saya. Pada saat itulah kita masih boleh beribadah, masih kita boleh melayani. Tapi Tuhan berkata, ya, yang ada di dalam dirimu bukan lagi aku, ya, bukan lagi aku, tetapi ada yang lain. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, sangat penting. Alkitab mengatakan, jaga hatimu dari segala yang patut dijaga. Apa artinya? Hati kita biar senantiasa dipenuhi firman. Sehingga apa? Hati kita itu saudara tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Hati kita tetap konek dengan Tuhan. Hati yang konek dengan Tuhan, tiada pintu bagi roh jahat. Oke. Nah, tidak akan terbawa dosa yang sama. Ini yang keempat saudara. Apa itu dikatakan? Mengapa kita harus ke dalam Tuhan? Nah, tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Ya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini sangat penting, ya. Supaya apa? Tidak mudah terpengaruh terhadap ajaran sesat. Nah, kita lihat dalam 2 Timotius 3:14 dikatakan begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, perhatikan hal yang sangat sukar dalam hidup kita, berpegang kepada apa? Kebenaran, ya kan? Berpegang kepada kebenaran. Nah, mari kita lihat buktinya saudara, ya. Dulu semua orang Kristen berpegang kepada kebenaran, ya, yaitu bahwa
Allah tidak menghendaki pertubuhan sejenis. Ya, bahkan di dalam kitab Roma dikatakan bagian ini membuat Allah menyerahkan kita kepada apa? Pikiran-pikiran terkutuk. Tapi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat, saudara, orang tidak lagi berpegang kepada firman. Dan mungkin ini berkali-kali saya sebutkan, mengejutkan saudara, Paus, ya, Fransiskus, ya, di Roma telah mengeluarkan satu perintah bahwa demi kasih, maka orang-orang yang sejenis, lelaki yang mau berkawin dengan lelaki, perempuan yang mau berkawin dengan perempuan, saudara, boleh didoakan sekalipun ada perbedaan sedikit dengan cara mengawinkan orang, ya, yang memang jenis berbeda jenis kelamin. Tapi sudah diizinkan. Nah, tahu saudara kasih Tuhan, ketika Fransiskus mengeluarkan perintah ini, banyak daripada uskup-uskup, ya, yang masih berhati nurani bersih menentang. Ini tidak boleh. Ribuan tahun kita berpegang pada kebenaran bahwa yang boleh diizinkan menikah dalam gereja hanya lelaki dan perempuan. Tapi yang lain sudah dikasih Tuhan, dikatakan ini sudah zaman modern. Ya, ini keadaan yang kita hadapi. Ya, mau berpegang pada firman sangat sulit. Kita harus menyelesaikan, ya, ajaran kita. Kita harus menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Artinya, saudara, orang tidak lagi berpegang kepada apa? Kebenaran. Dan orang yang akan mengalami pengaruh demikian, saudara, adalah orang yang imannya separuh-separuh. Yang imannya, saudara, kata setengah-setengah, ya, mudah terpengaruh. Saya pernah lihat, saudara kasih Tuhan, perdebatan antara hamba Tuhan yang betul-betul berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dengan orang, saudara yang kasih Tuhan, sudah melenceng, sudah keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka berdebat selama apa? Tiga kali, ya. Dan waktu lawan pendebatnya ini memperkenalkan diri, dia berkata begini, dulu aku adalah, ya, penganut ajaran Alkitab yang berpegang kepada ajaran Tritunggal, ya. Dulu aku adalah orang yang percaya bahwa Allah, Yesus itu adalah Allah. Tapi sekarang pikiranku sudah berubah. Aku tidak mau pegang lagi itu. Aku sudah melihat bahwa Yesus bukan Allah, tetapi dia adalah ciptaan. Saudara kasih Tuhan. Jadi dari disebut Allah, kemudian disebut ciptaan, itu sangat mengerikan. Saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka berdebat selama 3 kali, saudara. Orang ini pada debat yang terakhir, hamba Tuhan ini memperingatkan, kamu bertobat sekarang. Karena apa yang kamu pegang adalah ajaran sesat, ya. Apa yang kamu pegang adalah ajaran yang diilhami oleh setan iblis. Tinggalkan itu. Bertobat sekarang. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam perdebatan yang ketiga, orang ini tetap tidak bertobat. Tetap tidak mengubah hatinya. Tetap tidak ada penyesalan di dalam dirinya bahwa aku sudah melenceng, aku sudah tidak berpegang kepada kebenaran. Dia tahu bahwa kebenaran yang dia yakini sekarang itulah kebenaran yang sesungguhnya, sudah tersesat. Dan kenapa demikian, saudara? Karena apa? Tidak kuat di dalam Yesus Kristus. Tidak kuat imannya. Itu sebabnya hari ini, saudara Tuhan, ya, iman yang kuat itu harus saudara dan saya bangun. Karena apa? Peperangan terhadap iman kita hari-hari ini sungguh-sungguh menyedihkan dan sungguh-sungguh menyedihkan. Itu sebabnya saudara dan saya diminta Tuhan untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Oke? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai yang keempat dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut
kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sudah mengerikan, ya. Akan datang masanya, ya. Akan datang masanya di mana orang yang tadinya berpegang kepada kebenaran, tapi kemudian mulai mendengar, mulai memberikan telinganya, hatinya kepada ajaran-ajaran yang bersifat dongeng. Tahu dongeng, saudara? Ya. Dongeng itu artinya cerita tidak ada dasarnya, tidak ilmiah. Ya, kan? Saya baru bercerita tadi waktu kami kesini, saudara ibu gembala dikatakan, dia bilang dulu orang-orang tua mereka, ya, dikatakan bahwa dulu itu langit rendah. Betul gak itu Bu Elsa? Ya. Ya. Jadi dulu orang itu kalau siang hari di situlah masa dia tidur, nanti malam harinya baru bekerja. Terbalik kan? Kenapa malam hari bekerja? Dari mana dia dapat terang? Dia bilang ada bulan. Jadi kenapa memilih bulan? Sedangkan siangnya ada terang yang lebih terang, yaitu matahari. Jadi dia bangun cerita ini, saudara. Kemudian ini kan cerita-cerita seperti ini enak didengar oleh telinga, ya, enak didengar oleh telinga. Lalu bila ini sudah membudaya mengikuti hidup kita, itu kita akan ceritakan kepada anak cucu kita begini. Akhirnya mereka mempercayai dongeng. Ketika kita beritakan firman, dia akan angkat parah bagi saudara. Itu ajaran yang salah. Kenapa? Nenek saya dulu ajarkan begini. Nenek saya dulu ajarkan begini. Nah, saudara kasih tahu. Ini menarik sekali, ya, bukan menarik. Ini berbahaya sekali, saudara. Orang tidak mau lagi mendengar kebenaran, tetapi apa? Lebih suka mendengar apa? Dongeng. Dan buktinya, saudara, kalau orang membaca novel itu kan dikarang dengan apa? Cerita-cerita yang fantastis, ya, hayalan. Apalagi kalau pengarangnya itu, saudara, orang yang pandai berimajinasi, berhayal, kemudian ditulis. Wah, sampai orang, saudara kasih Tuhan, kalau itu buku novel, tebalnya begini. Dalam 3 hari selesai dia baca. Tapi ketika membaca Alkitab, baru 1 ayat dia baca, atau 1 pasal, saudara, mulai setan serang kantongnya, dia cepat-cepat membaca. Kalaupun dia baca, saudara kasih Tuhan, bukan lagi dia baca dengan betul, tetapi baca dia bilang, ya, contohnya, saudara, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh Allah, terus tidak ada hati dalam membaca. Kenapa, saudara? Kita tidak mau lagi telinga kita diarahkan kepada kebenaran, tetapi kepada dongeng. Itu sebabnya, saudara, banyak hidup orang dituntun, dipimpin oleh dongeng. Betul atau tidak? Saya pernah, saudara, melihat satu keluarga di mana suaminya tukang sabung ayam. Waktu saya pergi di sana, ada kotoran di situ. Dia bilang, jangan menyapu. Bapak sedang naik sabung ayam. Kenapa? Kalau apa menyapu? Dia bilang itu tanda-tanda kegagalan. Jadi biarkanlah itu kotoran bertumpuk di dalam rumah sampai dia datang. Dan itu memimpin hidupnya. Dikiralah dengan berbuat demikian dia akan melihat masa depan. Waktu dia balik, bukan dia menang, saudara. Malah mulai pukul istri. Kenapa? Habis duit beribu-ribu, tadi menderita kekalahan. Ya. Sangat sedih hidup dipimpin oleh dongeng, tapi orang lebih suka ketika kebenaran datang ditolak, saudara, yang ke situ. Tapi kita bersyukur hari ini, ya, kita bersyukur hari ini, saudara, betapa kita berada dalam kegelapan dulunya, tapi melalui firman Allah kita boleh mengenal kebenaran dan kebenaran. Kita boleh membedakan. Setiap kita ada budaya dan adatnya sendiri. Tapi kita yang tahu firman, mana adat yang benar, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, puji nama Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan mengawinkan kebenaran dengan dongeng. Amin. Ada orang di samping percaya sama Yesus, tapi saudara masih menggantungkan nasibnya, masa depannya kepada bulan-bulan tertentu, dengan tarik-tarik tertentu. Waktu saya di Jawa, saudara, ya, jadi pengerja, ada satu majelis gereja, ya, maksudnya pembantu gembala di dalam gereja tersebut. Ibadah dimulai jam 8. Terus di samping rumah, karena rumahnya dia dulu sendirian begini. Apa itu? Apa itu? Sedang apa itu? Nah, itu. Dia sedang menenangkan diri. Apa itu bahasa apa itu? Saya lupa. Sedang termenung. Bukan. Santai. Kadang-kadang kan di Tanjung Aru ada orang tiba-tiba apa itu? Saya lupa sudah. Ya. Bersama di bukannya? Bukan. Bersama itu sudah mati. Bertapa. Bukan. Ada itu sudah. Ada waktu-waktu tertentu di mana dia bilang dia menyenangkan pikiran, tapi itu sedang bergaul dengan roh hujan. Jadi, oke. Nanti kita cari. Jadi apa yang terjadi? Ibadah dimulai jam 8. Sedang kenapa Bapak ini belum masuk? Ternyata dia masih buat sudah itu masuk gereja. Majelis gereja, tapi kemudian masih ada penyembahan kepada yang lain, dicampurkan. Dan ini sangat menyedihkan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, kalau iblis ikutlah iblis, kalau Tuhan ikutlah Tuhan. Amin. Itu. Jadi jangan dicampur-campurkan. Ya, kalau saudara kasih Tuhan, di dunia ini orang suka makanan yang ada campur-campurnya, ini campur itu makanan saudara. Tapi di dalam hal iman kepada Tuhan tidak boleh. Sekali Tuhan, ya, sekali Alkitab, jangan campur dengan yang lain. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang kuat imannya saudara, sekalipun orang lebih suka mendengar dongeng, orang sudah mulai mengarahkan dirinya kepada ajaran sesat, tapi dia akan tetap ikut Tuhan. Ingat, ada satu pernyataan daripada Yosua, saudara. Dikatakan begini, ya, hari ini aku perhadapkan engkau di hadapan Tuhan. Pilihlah kepada siapa engkau menyembah. Engkau akan menyembah kepada Allah nenek moyangmu, ya, yaitu berhala-berhala. Tetapi ingat, aku hari ini, aku dan seisi keluargaku hanya menyembah kepada Tuhan. Inilah orang yang kuat imannya, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran itu mayoriti, tapi tidak apa-apa, saudara. Karena apa? Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang terpilih itu? Itulah orang-orang yang menerima aniaya, menerima penderitaan, menerima kesulitan karena berdiri di atas kebenaran. Kalau ingat saudara kasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, tapi dia membawa orang-orang yang siap masuk surga. Kalau dia mau cari pengikut banyak-banyaknya, banyak cara Tuhan boleh lakukan. Tapi saudara kasih Tuhan, bukan dia lakukan itu, dia mau datang cari orang, siapa yang siap mau pergi ke surga, ya? Siapa yang siap mau pergi ke surga? Karena surga itu sudah dibukakan lewat apa? Kematian Yesus di kayu salib. Nah, demikian apa kata Alkitab? Banyak pintu lebar, itulah yang disukai orang untuk apa? Melewatinya. Sementara pintu yang sempit itu orang tidak mau melewatinya. Bukan karena sesak masuk saudara, tetapi karena apa? Kita harus melawan keinginan-keinginan daging. Itulah